Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke ya. Terima kasih buat kesempatan yang sangat baik siang hari ini. Teman-teman di Leaders di Youth masih percayakan saya untuk sharing sesuatu bagi kita pagi ini. Saya dikasih satu tema sih tentang connect about hubungan kita dengan Tuhan. Tapi nanti di bagian dalamnya saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan membuat saudara terkonek dengan Tuhan. Halo, ada amin? Ya. Nanti mungkin berikutnya kasih saya topik yang lebih tentang worship, about that. Ya, saya mau latih kalian menyembah Tuhan yang lebih bagus nyembah Tuhan. Tidak sekedar menyanyi, karena semua orang bisa menyanyi. Itu kakak pice, semua nyanyi pice menyala, ya toh? Yang sekarang Indonesian Idol dari Atambua, tetangga di Atambua. Ya, tolong voting dia harus kok. Oke deh ya. Nah, saudara lihat, mereka bisa nyanyi tapi belum tentu bisa menyembah. Nah, saya mau sekali, saudara, tadi saya berdiri di sini, saya mau sharing saudara supaya saudara semua bisa hanya orangnya, karena Tuhan mau cari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak cari orang yang datang gereja. Halo, bilang orang di kiri kanan, ini juga gitu. Oke. Nah, saudara sudah harus bisa ketemu Tuhan, harus bisa nyembah Tuhan, harus bisa menikmati Tuhan. Nah, karena tapi saya sedikit agak tidak keluar sih, tapi saya coba kasih topik yang sedikit lain dari apa yang disampaikan kepada saya. Tentu teman-teman Leaders di Youth, saya mohon maaf semua ini bisa sampai ke apa yang saudara maksudkan untuk saya share. Siang ini saya masih tetap tentu topik tema besar kita adalah about self control. Like that, John? Oke, begitu Karina? Ya, self control. You know about self control? Self control is about penguasaan diri. Nanti di bagian ayat terakhir saya ingin kasih tunjuk. Kita penting sekali untuk belajar menguasai diri, mengontrol diri kita ya. Namun topik siang hari ini yang ingin saya bagikan bagi kita adalah bagaimana kita mengembangkan kebiasaan baik. Keren in English. Developing good habits. Ya, Indonesianya saudaraku yang kasih, mengembangkan kebiasaan baik. Bilang orang di kiri kanan, good habits. Good habits. Oke, apa itu good habits? Kebiasaan baik. Tolong diingat-ingat, ini good habits itu kebiasaan baik ya. Nah, saudaraku yang kasih, saya mau tanya dulu buat saudara. Kita sama-sama meredefinisikan. Kita sama-sama mendefinisikan apa itu kebiasaan baik. Saya boleh pinjam mungkin kawan mic atau siapa mic tadi yang terpakai. Ini mic kurang bagus. Oke, tolong saya. Ya. Apa itu kebiasaan baik? Ya. Kebiasaan baik itu sama seperti kita hidup mengikuti caranya Tuhan. Oke, sonde pamaki dan berbuat dosa. Malaikat. Ini di gereja, bro. Ya, kalau ngomong salah-salah ya. Oke. Apa definisi kebiasaan baik menurut kamu? Kebiasaan baik, jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu orang lain anggap itu benar atau orang lain senang dengan hal itu. Ya, oke, hampir ke sana. Kebiasaan baik. Bukan John tapi lo. John pikir pas menuju ke beta di kemaikan. Kebiasaan baik itu perilaku sehari-hari yang berakibat baik untuk diri kita sendiri. Iya. Itu menurut dan saya. Untuk diri sendiri dan sekitar kita dan sesama kita. Iya, dan memberi dampak bagi semua orang lain. Kasih tepuk tangan dulu. Tadinya beta mau bawa coklat, tapi karena kebetulan soalnya sempat, nanti ketemu dua janjian saya coklatnya. Kasih tepuk tangan dong. Iya. Itu kebiasaan baik adalah perilaku sehari-hari, kebiasaan. Kebiasaan itu perilaku, attitude in English you say, ya, like that. Oke. Yang kita lakukan baik bagi diri kita sendiri maupun berdampak bagi orang lain. Apa saja kebiasaan baik menurut Rara?
tua. Yes. Bangun pagi jam 6. Langsung menuju dapur bantu cuci piring. Onat. Kadang. Kadang. Terima kasih untuk kejujurannya. Maina Tuhan berkati. Lain lagi apa? Tidak maki. Wah, puji Tuhan. Oke. Enough? Cukup? Oke. Tenang sahabat, berapa saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Kalau menurut kamu, Mbak Dini, kebiasaan baik itu apa saja? Mungkin bangun pagi langsung saat teduh. Mbak Dini luar biasa. Dengan ibadah malam. Ibadah malam selalu ya. Oke, 2 dari pagi langsung lompat di malam. Tadi beta lihat Dimas baru datang. Oke, Dimas. Kebiasaan baik itu apa sah, Dimas? Tidak terlambat. Kebiasaan baik yang pertama adalah datang gereja jangan terlambat. Habis itu baca firman Tuhan. Habis itu baik dengan sesama. Seperti yang praktis dong, baik dan sesama itu apa? Kalau dia susah katong tolong gitu. Susah tolong. Ya. Susah dalam hal. Kayak misalnya ada kendaraan mau pergi gereja mungkin katong bisa bantu sama-sama. Modus. Bukan modus, maksudnya yang laki-laki sah. Oh. Itu sah. Oke deh, tepuk tangan buat Dimas. Kalau kamu? Oke, untuk kebiasaan baik mungkin bangun pagi. Situ kalau tepat waktu, kalau ada tugas kerja langsung sonde simpan-simpan. Ini itu saja. Oke, tepuk tangan buat yang siapa lagi yang bisa saya datangin. Anu masih ada cewek? Saya tidak. Saya harus tahu apa itu kebiasaan baik. Ayo. Kebiasaan baik apa saja? Mungkin kalau bangun pagi tuh langsung kayak saat teduh, siapkan waktu untuk Tuhan. Habis itu kalau habis saat teduh langsung bantu orang tua. Oke, luar biasa. Oke, terakhir mungkin ya, beta langsung di kebiasaan baik. Loli, bukan lu Loli. Beta mau di Kak Patrick. Sebutkan beberapa kebiasaan baik yang biasa andal. Ini bantu orang tua. Dong ampat di belakang gugup semua. Dong punya getaran gugup terasa sampai di beta di sini. Padahal beta sudah bermaksud. Bantu orang tua. Iya. Ini tidak maki-maki. Apalagi. Tidak marah-marah. Sih. Sayang kepada sesama. Malaikat. Ayo pesan 2 lagi, salah satu. Pesan 2 Suten siapa yang mau kasih komen? Kebiasaan baik itu apa? Baik. Membantu orang tua. Iya. Terus jangan terlambat, bangun pagi. Suka menolong teman yang kesusahan, misalnya butuh bantuan, kerja tugas atau susah yang lain bisa bantu. Mungkin dari kami. Bes senang dong kalau begini bisa kasih jalan Mike. Jadi beta di sini. Oke, kalau menurut beta kebiasaan baik itu yang sederhana sah. Kotong mulai dari disiplin, kotong waktu tiap hari. Bagaimana kotong bisa buat kebiasaan yang lu tidak merugikan orang lain tapi berdampak positif untuk lu sendiri dan bisa orang lain tuh bisa lihat lu pun disiplin, lu pun rajin. Itu bentuk-bentuk kebiasaan kecil yang kotong bisa buat di rumah. Membantu orang tua tuh bagian dari rajin, bangun pagi dan segala macam tuh bagian dari kotong pun disiplin. Mungkin itu sah. Iya, luar biasa, kasih tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, saya meyakini semuanya bahwa yang duduk di ruangan ini pasti sangat paham apa itu kebiasaan baik. Betul? Tadi Kak siapa? Sorry.
Beno sudah mendefinisikan kepada kita. Kebiasaan baik itu sebuah attitude yang dilakukan setiap hari. Jadi pola yang dilakukan setiap hari. Setuju dengan definisi tadi ya? Dan kita sudah beri beberapa contoh tentang apa saja kebiasaan baik dalam hidup kita. Nah, saudara tentu lebih tahu hal-hal yang karena saudara sudah cukup menurut saya ini di zaman yang sangat modern, saudara belajar dimanapun, tahu dimanapun, bahkan di sekolah, di kuliah, saudara udah tahu bagaimana melakukan kebiasaan baik dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak lakukan kebiasaan yang baik, maka saudaraku yang pasti tadi merugikan diri kita sendiri. Setuju? Merugikan diri kita sendiri, ya. Tidak terbiasa bangun pagi misalnya saudaraku yang kasih. Tiba-tiba jadwal kuliah dosen berubah karena harus jam 7 pagi. Nah, sementara saudara itu tidak terbiasa bangun pagi. Bangun begini kawan-kawan di grup bilang gini, kuliah hari ini jam 7 pagi. Lompat, sip. Ternyata saudara lihat jam 8. Rugi? Rugi. Kenapa? Karena tidak terbiasa bangun pagi. Lalu yang kedua saudara yang kasih, kalau kita tidak lakukan kebiasaan baik, maka tentu akan merugikan orang lain. Orang-orang di sekeliling kita akan sangat merasa kecewa tentunya, mereka akan sangat dirugikan. Apalagi kalau sebuah tim misalnya, kita sudah terbiasa tuh terlambat. Janji jam 4, nanti datangnya jam 5. Ya saudaraku yang kasih, itu kebiasaan buruk. Akibatnya apa saudaraku yang kasih? Kita nih mau main musik, tapi yang tunggu main keyboard, dia datang jam 5, kotong semua jam 4 sudah datang. Terpaksa yang jam 4 undur sampai jam 5. Itu contoh. Ya dah. Akhirnya apa saudaraku yang kasih? Orang lain ikut rugi. Demikian pula saudaraku yang kasih, ini yang perlu kita belajar. Nah karena itu saya mau, yang kita sudah tahu tentang kebiasaan. Tadi saya sudah gali dari saudara. Nanti saudara bikin catatan sendiri. Apa sih kebiasaan baik yang harus saya punya dalam hidup saya? Nah, siang hari ini tadi saya sudah bilang, develop our good habits, mengembangkan kebiasaan baik. Sekali lagi, kenapa saya pakai kata mengembangkan? Karena saya yakin dan percaya saudara sudah punya kebiasaan baik. Beberapa sudah punya, mungkin karena papa dan mama yang terlampau disiplin. Hanya kalau memang anak kos, kalau dia anak kos biasanya agak sedikit melenceng banyak. Karena kan anak kos tuh like me, betul ya? Suka-suka gue begitu. Jadi kapan gue mau pulang, kapan gue mau cuci pakaian, kapan gue mau makan. Makanya anak kos tuh banyak sakit lambung. Gara-gara apa saudara gue kasih? Karena jarang makan. Ya, dan seterusnya. Nah, karena itu saya pakai kata mengembangkan. So berarti saudaraku sekali lagi, saya sangat mempercayai saudara semua, anak-anakku semua, bahwa saudara sudah punya kebiasaan baik dalam hidup saudara. Tinggal bagaimana kita kembangkan. Nah, saya akan coba membawa saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara standar kerajaan Allah tentang kehidupan saya dan saudara? Kerajaan Allah punya standar tentang hidup saya dan saudara. Ketika engkau memilih mengasihi Tuhan Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Raja atas hidupmu, maka dengar, ini standar kerajaan Allah buat saya dan saudara. Apa itu? Matius 5 ayat 48. Baca sama-sama dengan saya suara yang keras. 2, 3. Karena itu baca buat orang di sebelahmu. 2, 3. Apa standar kerajaan Allah buat kita? Wow, kau begitu sempurna. Keren. Standar kerajaan Allah tidak main-main saudaraku, sempurna. Lalu saudara menghadap Tuhan, ampuni saya, kan saya belum sempurna Tuhan. Saya kan masih manusia biasa. Tuhan bilang, siapa juga bilang lu malaikat? Kan kita selalu pakai alasan klasik begitu toh. Jadi kalau beta maki, kalau beta jatuh dalam dosa, harap maklum dong Tuhan. Beta emosian, harap maklum. Kenapa? Ya kan beta masih manusia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, standar Tuhan tidak bisa diturunkan.
Hanya gara-gara saya dan saudara manusia. Tuhan tidak turunkan standarnya supaya, oh ya, it's okay. Gara-gara kita. Tidak, saudara, kita yang harus memenuhi standar Tuhan. Makanya Matius tadi 5 bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi itu berarti kalau saya dan saudara tidak sempurna dalam seluruh kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa ketemu Bapa. Itu standarnya, saudara. SOP-nya udah kayak gitu, saudara. Kalau saudara mau ketemu bos, maka lewat begini baru ketemu. Orang nomor 1 di NTT saudara akan bisa ketemu kalau saudara lewat prosedurnya, saudaraku yang kasih. Demikian pula saudaraku yang kasih, kalau saudara mau ketemu Tuhan, maka dengar, standar Tuhan bagi kita sempurna. Wow. Berat? Ya, sepertinya berat. Nanti saya akan bahas buat saudara. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kasih, Matius 5 ayat 20 dia bilang begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, keren, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh my goodness. Saudara tahu ahli Taurat dan ahli Farisi punya hidup keagamaan? Dong berdoa tuh 1 hari 7 kali, bro. Saudara 1 hari main HP berapa kali? Sama, 7 kali jumpa pendeta. Dong tidak akan makan barang-barang yang najis. Dong tidak akan sentuh hal-hal yang membuat mereka berdosa. Itu ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Karena bisa lihat, bisa bayangkan ya. Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu. Jadi kalau lu sekedar datang gereja doang, sekedar duduk di sini doang, kasih tempat duduk ini panas. He said, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita pulang rame-rame. Itu standar kerajaan Allah. Haleluya. Tarik nafas dulu. Bilang haleluya. Saudara lihat standarnya cukup tinggi. Tapi puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus. Jadi seperti manusia. Merasakan apa yang saya rasakan. Lalu membawa semua kelemahan kita di atas kayu salib. Saudara tidak kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Tepuk tanganmu biasa-biasa saja untuk Yesus. Tidak luar biasa buat Yesus. Kalau saudara lihat salib di sana, saudara nyembah Tuhan. Saudara tahu kalau saudara hari ini masih bisa bernafas, saudara masih bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Karena orang itu sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Itu apa saudara yang kasih? Dari hati. Saudara berikan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara tahu kalau beta memuji Tuhan, beta menyembah Tuhan, beta layak mestinya masuk neraka, tapi beta tidak masuk neraka. Kalau beta bilang amin, itu karena beta tahu Tuhan baik buat beta, bukan karena Pak Pendeta suruh beta amin. Saudara nari lompat di gereja untuk Tuhan. Itu saudara lakukan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Kak Patrick yang main supaya Kak Patrick tambah semangat main melodinya, atau Kakak Joran atau Kakak Oan menyanyi tambah lebih bagus. Saudara nothing. Saudara do everything. Saudara lakukan itu karena saudara tahu Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Kita ini mestinya tidak layak. Kenapa? Standarnya Tuhan tadi sempurna, bro. Kita ini mestinya di neraka. Tuh, mestinya di neraka. Saudara jangan pikir main-main tentang neraka. Sebentar lagi itu akan segera terjadi. Saudara belum sempat menikah, Yesus sudah datang untuk yang kedua kali.
Wih kalau gitu beta cepat-cepat suka Kan Kasa bilang, wih nona sapa mau dem beta nih. Tuh saudaraku yang kasih. Saudara belum sempat nikmati itu semua, Yesus tiba. Karena prediksinya saudaraku yang kasih. Ini nggak usah diomong. Hari dan tanggal mungkin tidak tahu, tapi tahun orang sudah hitung-hitung. Mungkin kalau saudara masih biasa-biasa saja dengan Tuhan, masih biasa-biasa saja, dengar, maybe you lose, mungkin Anda akan kehilangan itu. Bersyukur saudara udah kenal kebenaran, diajarkan kebenaran, ada di sini luar biasa. Say thank you for Jesus. Say thank you. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bisa tahu kebenaran, saya bisa hidup dalam kebenaran, terima kasih Tuhan. Itu standar Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saya bilang tadi, Yesus sudah lakukan bagi kita. Makanya nasihat Rasul Petrus adalah demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya, baca sama-sama saya. Kapan saudara? Kapan menganugerahkannya kepada kita? Baca kata telah dengan teriak. Karena kuasa ilahinya. Berapa banyak? Untuk apa? Oleh yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara lihat, Petrus bilang begini, jadi jangan takut. Itu standar boleh ada di sana saudaraku. Yesus sudah kerjakan bagi kita dan Yesus telah sudah menganugerahkan kepada saya dan saudara, kepada kau dan saya. Segala sesuatu, segala sesuatu, setuju kembali ayat itu. Segala sesuatu, kasih tunjuk kembali ayat itu. Yang apa saudara? Yang berguna untuk jadi anak soleha dan anak saleh. Saudara mau jadi anak soleha? Berkat anak soleha, saudara yang kasih. Itu tuh Tuhan bilang, kalau John lu mau hidup baik, hidup kudus, Tuhan akan lengkapi lu. Jadi bukan kuat dan gagah Anda untuk hidup kudus, hidup baik, jadi baik. No. Tuhan bilang, beta akan kasih. Tidak tepuk tangan kah? Kecil lagi tepuk tangannya. Besar dong. Haleluya. Saudara lihat. Tadi Pak John bilang, wih sempurna Pak Pendeta. Oh ibu susah hati. Tapi Tuhan bilang, hey no worries about that. Tuhan sudah anugerahkan, bukan nenovesti. Bayangkan Tuhan, anugerah itu artinya apa? Kasih cuma-cuma. Lu perlu, dia kasih. Lu perlu hidup kudus, Tuhan kasih hidup kudus. Lu perlu jadi anak baik, Tuhan kasih jadi anak baik. Kadang-kadang kita tolak dengan keinginan kita masing-masing. Tapi kalau faktor Tuhan, saudara jangan tanya. Aku telah menganugerahkan, ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan apa? Yang biasa serang orang muda itu apa? Hawa nafsu. Makanya saudara perlu belajar self control. Hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Saudara saya pikir yang terlalu negatif hawa nafsu itu. Kalau saudara emosi itu biar orang omong, putra ingat firman. Firman apa? Ini beta itu nafsu saudara. Lupa diri. Orang semua goyang di pesta, ya kita sih goyang aja biasa saudara. Goyang apa tuh?
ini saudaraku yang kasih. Saudara naik di atas kursi, buka baju. Itu nafsu saudaraku yang kasih. Bayangkan, berkawan no syuting pakai siaran langsung lah. Lewat beta pu FYP. Oh my god, anak YSVLC. Bilang di kiri kanan, soalnya ada di sini. Haleluya, ada amin? Tuh saudara. Belum hal-hal yang lain saudaraku yang kasih. Di rumah kalau saudara marah tuh saudara angkat parang. Aci. Buat apa? Soalnya potong pisang. Nah baik saudara. Kalau marah tuh ambil parang, potong ke pisang di belakang tuh rata semua saudaraku yang kasih. Itu membinasakan hawa nafsu yang demikian. Tapi puji Tuhan. Tapi apa saudara? Pelan saja. Tapi apa saudara? Tarik itu puji Tuhan. Satu. Tapi apa saudara? Bukan begitu Beno. Puji Tuhan. Tapi apa saudara? Puji Tuhan. Begitu. Bilang beta diselamatkan. Ulang. Satu. Tapi kenapa saudara? Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita ke topiknya. Bagaimana kita mengembangkannya, saudara? Yang pertama, saudara yang kasih, how is the manner? Keren. Apa saudara? How is the manner? Bagaimana caranya? Satu, saudara yang kasih. Thank you ya yang sudah edit kasih keren. Siapa tuh ya? Di pulang dapat Oreo. Oke deh. Satu, keep your mind. Bilang orang di kiri kanan. Oke, jaga pikiran. Kita baca ayat dulu. Amsal 4 ayat 23. Baca in English saja. 2-3. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bodyguard itu dari kata itu, guard. Bodyguard, akhirnya tukang jaga. Guard itu artinya jaga. Ya. Jaga hatimu dengan apa Sarah? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di mana hatimu? Tunjukkan, di mana hatimu? Di 1, 2, 3. Di mana hatimu? Hati itu di sini. Kalau ini namanya lever, yang begini, itu namanya liver. Tapi kalau hati itu di sini. Hati itu pikiran kita, alam bawah sadar kita. Makanya dia bilang, jagalah hatimu. Jadi jaga pikiranmu. Semua yang terganggu dengan hidup kita bermula dari apa? Beta pikiran Itulah. Kalau pikiran kita suburuk, sate babi rasa apa saudaraku? Kayu kering. Betul. Kalau pikiran kita sudah buruk, saudaraku yang kasih, yuk kasih mixu pun, saudaraku yang kasih rasa terlempar. Karena kalau hati sudah enak, semua jadi Bilang orang di kiri kanan, beta satu orang di sini begitu. Kalau dia hati sudah enak, saudaraku yang lu ajak omong pun dia tutup mulut. Ya, muka asam, buang muka. Kalau hati sudah sonde berapa banyakkah yang alami tundukan kepala saja? Terima kasih buat kejujuran. Dosamu sudah diampuni. Ya, jadi saudara kasih dia bilang jaga hati. Jaga pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita ini, dengar. Pikiran kita ini lahan. Orang bilang itu apa tuh? Airport. Tahu airport? Nah, airport itu ada penjaganya, saudara. Tidak semua pesawat boleh datang. Hanya yang diizinkan oleh menara penjaga. Nah saudaraku, karena itu kita mesti jaga landing, apa tuh, airport kita, apa nih, ini Indonesia, apa tuh airport, ya lebih kesananya apa lagi, landasan, nah landasan itunya saudara mesti jaga. Burung boleh terbang lewat kepala, tapi jangan izinkan dia bersarang di kepala. Ada kadang-kadang kita boleh saudara tidak akan. Kalau saudara buka HP tiba-tiba, nah aduh ini nona pakai baju semua, langsung scroll. Ya saudara, darah Yesus. Oh puji Tuhan, darah Yesus. Kuraya masyatakar. Ya amplop
Hela Dia boleh, kan kita tidak bisa, itu tidak bisa saudaraku yang kasih. Betul nggak saudaraku yang kasih? Itu reels dong. Saudaraku terlanjur saudara tekan satu reels, dia keluar semua. Aduh, IG-nya saudaraku yang kekasih saudara buka begini, semua keluar habis halal. Ya, dia bilang ya sudah lah, banting keserusak bepo HP. Puji Tuhan, yang berani buat lakukan itu tuh tidak ada. Yang banting HP tidak ada. Nah, jadi apa solusinya? Kita mesti jaga pikiran kita. Ada amin? Burung bilang orang di kiri kanan, burung boleh terbang lewat kepalamu, tapi jangan sampai dia bersarang di kepalamu. Haleluya. Ada amin? Ya, saudaraku yang kasih. Filipi 4 ayat 8. Solusinya ini. Baca 2-3 dengan sama-sama. Indonesia. Jadi akhirnya kuat. Semua yang apa? 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 Dan apa itu? Jadi pikir tuh yang indah-indah saja. Kenapa saudara gelisah, gabut dan tidak bisa tidur malam itu? Karena pikiran saudara terganggu overthinking. Jadi jangan overthinking. Orang belum kejadian saudara sepi. Biasa sah. Halo. Ada amin? Bilang semua yang manis, semua yang mulia, semua yang bilang ulang itu ayat di kiri kanan saudara. Dapat berapa terserah saudara. Endingnya bilang pikirkanlah semuanya itu. Pegang pikiran semua. Katakan jaga pikiranmu. Jaga pikiran saya. Saya jaga pikiran saya dalam nama Yesus. Ada amin? Ya. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi, ini ayat sangat terkenal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sama. Jadi kita berubah. Orang bertobat tuh kata metanoia, artinya perubahan cara berpikir. Setelah saudara dalam Tuhan, saudara mesti punya pikiran-pikiran yang positif. Ya. Bahkan ayat itu bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih, saya renungkan. Kadang-kadang kita punya pemikiran, janganlah kita jadi serupa dengan dunia ini. Oh, dunia pacaran, kamu jangan pacaran. Betul. Oh, dunia bamaki, saya jangan bamaki. It's okay. Tapi ada hal yang kadang-kadang kita lupa. Dunia bilang begini, kalau beta belum labrak dia belum dapat dari beta. Maka anak Tuhan pun bilang, kalau beta belum kena dia dapat. Berarti kita podoa, hela, sama dengan dunia. Yesus bilang kalau musuh tampar pipi kiri kasih, suka kasih ke belum? Kalau musuhmu omong kamu buat apa? Amin. Hei, itu firman, amin. Kalau saudara digosipin, saudara bikin apa? Wah, dia gosip beta. Dia tunggu beta. Orang dunia begitu. Orang dunia sing-singkan dengan baju, hadapi saudara kau. Mana dadamu? Ini dadaku. Tapi kalau saudara baca, janganlah kamu serupa dengan dunia. Orang dunia buat begitu. Kalau saudara di gereja, saudara anak Tuhan, orang gosipin, saudara bilang, siapa yang gosip beta? Beta kayaknya mau viral. Siapa mau? Beta terakhir makan bakso. Betul. Kenapa? Karena kalau engkau berbuat baik kepada musuhmu, itu sama dengan taruh bara api di kepalanya. Saudara sedang taruh bara api di kepalanya. Bayangkan saudara. Itu kekristenan beda. Makanya janganlah kamu serupa dengan dunia. Kotong hanya bayangkan yang begitu, tapi hal-hal yang biasa kotong emosi apa semua kotong sama dengan orang dunia. Makanya, wih, masa anak Tuhan mau model, wih, malam. Why? Karena kita tidak jadi kita seperti itu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kasih, apa toh?
take care of your five sense. Wah, jaga panca indramu. Apa itu panca indera? Berapa banyak tuh? 5. Coba sebutkan. Kuat. Nah, bilang orang di kiri kanan, jaga lupa mata, jaga lupa mulut, jaga lupa. Semua yang panca indera tuh, kasih tahu dia. Yang paling utama apa saudaraku? Nah, oke, ayatnya dulu mata. Dia bilang apa untuk mata? Halo mata. Yang punya mata katakan amin aja deh. Jaga mata saudaraku. Karena mata itu pelita tubuh. Betul saudara? Lalu bagaimana biar ketemu buta Sako? No saudaraku. Saya tidak larang saudara lihat nona cantik. Pondra ada amin. Lihat Pondra lah. Kenri ada amin. Ya. Saya juga tidak larang saudara lihat Nyong ganteng. Betul Joy? Ya saudara, kita tidak larang. Tapi jaga baik-baik matamu saudara. Jaga mata kita, apa yang kita lihat itu menentukan. Ya toh? Mata itu pelita tubuh. Jika matamu buta, matamu buta. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu tidak baik, minusnya yang banyak saudara kau kasih, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Coba saudara mata minus. Saudara jalan raba-raba saudara kau kasih. Ayo puji Tuhan saudara mata masih terang. Bilang bersyukur untuk mata yang terang ya. Iya saudara kau kasih. Makanya di ayat itu selanjutnya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Orang lihat. Banyak orang melihat tapi buta. Mari saudara jaga mata kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu menentukan tindakan kita. Dengar. Roma bilang apa saudaraku? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan jaga pendengaran saudara. Izinkan saudara dengar itu firman Allah. Menolong saudara. Jaga panca indera saudara itu akan menolong saudara. Menguasai seluruh hidup saudara. Mata, telinga, perasaan saudara. Itu dijaga saudara yang kasih. Kita tidak bisa mengatur situasi, kondisi, orang, barang sesuai dengan apa yang kita mau saudara yang kasih. Tapi kita dapat mengatur respon hati kita terhadap situasi, kondisi, orang, dan barang. Katakan amin. Iya, ini pernyataan saudara. Kau tong sana bisa atur. Pas beta datang, semua bosong harus senyum nih beta. Kalau itu orang lagi badan, son enak dan dia son bisa senyum. Lalu kau tong bilang gara-gara satu orang son senyum, kau tong pulang saudara. Beta pulang. Behon akan mau, nak kau ini satu son senyum. Son bisa begitu. Kita tadi saya bilang kita tidak bisa atur itu layar TV semua tidak bisa saudara. Tapi kita dapat mengatur hidup kita untuk memberi respon yang tepat. Halo ada amin? Nah ini perlu jaga betul-betul saudara. Jaga pikiran kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Tentu tidak mudah. Orang yang bisa, saya akan baca ayatnya saudara ke bagian yang terakhir. Tapi kita harus belajar untuk hal ini saudara. Engkau dari sekarang, kalau engkau hari ini sudah belajar begini, dengar. Hidupmu akan sukses, hidupmu akan diberkati. Karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar self control. Yang ketiga, yang terakhir, jaga perkataanmu. Amsal 18 ayat 21. Dikatakan apa saudara baca sama-sama 23? Bilang orang di kiri kanan, lu mulut tuh jaga. Mulut pisau supaya. Tapi mesti jaga. Mulut kita menentukan apa yang kita ungkapkan, sampaikan, itu yang akan kita terima. Alkitab tadi bilang barang siapa suka menggemakannya,
ia akan memakan buah. Nah saudara, di ujung mulut kita ini ada malaikat dan setan. Waktu engkau omong baik, malaikat akan tangkap semua yang baik itu, lalu menciptakan yang baik itu untuk saudara. Waktu engkau omong buruk pun, iblis langsung terima hal yang buruk itu dia ciptakan, lalu dia kasih pulang ke saudara. Tuh. Pegang mulut, bilang jaga mulut baik-baik. Orang bilang jaga mulut itu sama dengan jaga badan. Ini kurang jaga badan nih, betul tak? Itu karena mulut tuh kalau bertasalam. Sekarang jempol, saudara. Jaga jempol baik-baik. Pasang status, pasang apa? Orang ikut komen hal-hal yang tidak penting, saudaraku yang kasih. Jaga saudaraku yang kasih, jaga perkataan kita. Apa yang saudara ngomong tuh tolong pikir di sini 2 kali. Sebelum saudara kasih keluar tuh saudara pikir dong. Kalau beta omong begini ini kira-kira dia rasa karena mana ya? Atau kalau pokoknya beta omong, dia mau rasa karena mana terserah. Tidak bisa begitu. Termasuk saudaraku Kidi nih. Tahu Kidi? Main gila. Karena kota main gila. Kalau yang lagi mood tidak bagus, saudaraku yang kasih. Nah, dia pulang dia renungkan sampai pakai menyanyi. Ku renungkan kata-katamu siang dan malam. Bayangkan saudara. Kenapa? Karena kalau kata-kata kita sudah keluar, itu sudah tertulis di sana. Makanya orang bilang lebih pukul beta daripada lu omong beta. Pukul habis sakit selesai, tapi kalau omong, aduh itu sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, sakitnya tuh di mana-mana, betul saudara? Tidur pun kau tak ingat dia pun kata-kata. Tidur pun kau tak bayangkan, aduh dia omong, aduh pus. Apalagi saudara pakai rekam itu orang omong, lalu saudara putar, asyik, menyakitkan. Jaga perkataanmu. Kalau dari sekarang saudara sudah bisa atur perkataan saudara. Makanya kuliah public speaking, kursus public speaking, itu sangat baik buat saudara. Kalau saudara kuliah di ilmu komunikasi lalu komunikasi saudara buruk, mungkin kita semua perlu kuliah di ilmu komunikasi. Saya hanya Darwin yang kawan saya cukup. Oh Pondra juga, ternyata sama lain di ilmu komunikasi. Ya, di hukum itu kan bicara omong-omong. Kalau orang mau hukum lawyer, cita-cita jadi lawyer, bukan lawyer. Ya, jadi saudara yang kasih, jaga perkataan kita. Halo, ada amin? Kalau kita sudah kuasai, sudah bisa jaga pikiran kita, lihat. Semua yang terjadi ini kita lihat dengan mata. Betul? Mata itu menimbulkan rasa. Rasa itu muncul ke pikiran. Pikiran itu kelola dengan baik. Kalau dia tipe orang melankolik, maka dia akan kembali ke alam bawah sadar. Tapi kalau dia tipe orang intim, maka dia akan keluar lewat mulut. Paham maksud saya? Nah, jadi apa yang kita lihat pengaruhi perasaan kita, dikuasai pikiran kita, lalu attitude kita, tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Makanya saudara, kenapa kita punya kebiasaan buruk? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kelola di pikiran kita, itu semuanya berkuasa atas hidup kita. Perkataan kita jadi buruk, tindakan kita jadi buruk. Kalau saudara mau tindakan saudara baik, memiliki kebiasaan baik, maka jaga apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Kalau itu tidak perlu saudara lihat, saya selalu punya prinsip dari dulu. Kemarin di radio dong tanya, bagaimana menghadapi itu apa tuh FOMO dan semuanya. Saudara kan lagi rame bicara soal FOMO itu apa tuh? FOMO tuh kayak belut lele atau apa?
Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Karena semua orang ubur-ubur ikan lele. Dari mana lu le? Pokoknya ada le di belakang, seubur-ubur ikan lele. Soalnya itu FOMO, artinya orang semua lagi rame itu. Sekarang lagi FB Pro, semua FB Pro. Besok IG Pro, semua IG Pro. Besok lusa Meta, semua Meta. Itu. Jadi dong tanya, kemana Kak menghadapi itu? Saya bilang, sejak saya bertobat, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya dulu punya banyak bacaan. Saya memang dulu hobi membaca, belum. Dulu kita punya buku cerita, buku apa, jadi saya punya banyak buku, majalah semua saya. Pokoknya kalau duduk di mana tuh saya habiskan semua, saudaraku yang kasih. Nah, tapi setelah saya bertobat, ada di komitmen hidup saya. Semua hal yang membuat iman saya tidak bertumbuh, yang menguatkan, yang hanya merusak iman saya cancel. Tapi semua yang buat iman saya bertumbuh, saya akan adopsi. Itu komitmen saya. Jadi apapun yang saya lihat, apapun yang saya rasakan, apapun yang saya baca, apapun yang nanti semuanya, kalau itu untuk buat iman saya bertumbuh, saya akan lakukan itu. I will do that. Tapi kalau itu semua, ini son buat iman bertumbuh. Ini son deh. Termasuk pergaulan, saudaraku yang kasih. Saya bertobat sebelum waktu masuk kuliah, saudaraku yang kasih. Itu teman-teman saya semua, kita kan punya kelompok. Waktu masuk kuliah itu langsung kami, di zaman kami itu ada itu P7 tuh. Program penanaman nilai-nilai Pancasila. Jadi ada khusus nilai itu sebelum kuliah itu wajib, saudara. Jadi kita udah kelompok-kelompok sebelum kuliah. Dan kami selalu, tapi setelah bertobat cinta Tuhan, saya rasa ini soalnya bikin saya bertambah, bertumbuh cinta Tuhan. Teman ini tidak bagus, teman ini tidak bagus. Ya udah, saya cancel. Oh, mereka kemudian lihat, oh ya, why John you like that? Kenapa lu begitu? Ya karena saya cinta Tuhan. Oh iya. Tapi kalau kita masih diizinkan, saudaraku yang kasih, maka dengar. Attitude kita, sikap kita, tindakan kita, semua kebiasaan baik kita akan hancur, saudaraku. Efesus 4 ayat 29, nih dengar ayat ini. Ini pesan nasihat yang sangat luar biasa. Baca 2-3. Tapi nah, saya sengaja garis bawahi supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau saudara ngomong sama orang, kalau dia ada buat salah, saudara ketemu dia ada kelemahan, saudara ngomong ke dia tuh, dia dapat kasih karunia untuk bertobat dan kembali. Jangan sampai kata-kata saudara semakin menekan dia, akhirnya dia pikir, bosan terlalu suci, betul bisa lebih dan bosan. Ada amin? Halo, ada amin? Jaga perkataan kita. Perkataan kita harus membangun. Bilang orang di kiri kanan, beta berdoa supaya beta kata-kata menguatkan lo. Lalu yang berikut, saudaraku yang kasih. Bagaimana semuanya itu, pikiran, perasaan, kehendak, perkataan kita bisa bagus. Ini satu-satunya. Apa saudara? Build an intimate relationship with God. Tidak ada cara yang lain kecuali saudara bangun hubungan saudara dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, dengar, saudara akan orang barang siapa menyembah uang, dia akan seperti uang. Kalau engkau menyembah Tuhan, engkau akan seperti Tuhan. Orang buta pun akan bisa merasakan, ini Tuhan Yesus kok. Kenapa? Karena sikap tindakanmu baik. Orang bisa rasa, saudaraku yang kasih. Ada amin? Karena itu bangun hubungan saudara dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain dalam hidup ini kecuali saudara dekat dengan Tuhan. Please. Saya mau kasih tahu saudara. Tidak ada jalan lain. Saudara boleh datang gereja, boleh. Tapi kalau saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akan sia-sia semua yang saudara lakukan dan kerjakan. Makanya tadi kembali ke connect. Saudara harus punya relationship dengan Tuhan yang baik. Saya tidak bilang kepada saudara kunci kamar, lalu berlutut 3 jam di kamar, lalu itu saudara punya hubungan yang baik. Tidak. Dimanapun saudara connect sama Tuhan. Di WC sekalipun kalau saudara ingin ngomong sama Tuhan, bilang Tuhan Yesus, it's okay. Tuhan ada di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja keadaan kondisi kita. Halo, ada amin?
Halo, ada amin? Saudara lagi naik motor, saudara perlu tanya Tuhan. Ngomong-ngomong aja sama Tuhan begitu. He's like a friend with you. Halo, ada amin? Dia sahabatmu. Mungkin orang lain tidak bisa dengar curhatan hatimu. Wallmu tidak perlu ditulis tentang curhatmu di sana. Curhatlah ke Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mengerti. Hanya Tuhan yang paham apa yang sedang engkau lewati, apa yang sedang engkau alami. Percayalah kepada saya. Kalaupun engkau curhat ke saya belum tentu paham dan mengerti apa yang engkau alami. Tapi kalau engkau cerita ke Tuhan, Dia sangat paham, Dia sangat mengerti. Kenapa? Karena Dia ciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Dia bentuk engkau sehingga Dia bisa rasakan semua denyut nadimu. Dia rasakan semua bagian-bagian dalam hidupmu. Apapun tidak ada yang tersembunyi di Tuhan. Dia tahu kalau engkau sedang lemah. Dia tahu kalau engkau sedang terpuruk. Dia tahu kalau engkau sedang bahagia. Dia tahu segala hal tentangmu. Dia hanya butuh curhatanmu ke Dia. Jangan curhat ke tempat lain. Please hear me. Tuhan tempat curhatanmu yang paling aman dan paling baik. Kalau engkau curhat ke temanmu, mungkin suatu saat saudara kau yang kasih itu bisa jadi ember.com. Saudara akan kaget karena ada orang lain juga. Oh, kok dia tahu ya? Bukan karena Roh Kudus kasih tahu, bukan. Karena udah diceritain saudara kau yang kasih. Tapi kalau saudara cerita ke Tuhan, semuanya akan beres. Ada amin? Ya. Pak John akan beres? Ya, akan beres. Kalau dulu saudara kita punya agenda untuk tulis suratan isi hati kita. Tadi pagi beta ketemu dia tidak senyum dengan beta sih agak kecewa, tapi puji Tuhan. It's okay saudara. Kalau saudara tulis di diary saudara, bukan diare. Diary saudara. Dan saudara bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan, beta sih naksir dia Tuhan. Berdosa kan? Sonde. Halo Bendo. Ada amin? Iya. Tapi Tuhan, apa kata Tuhan tentang dia? Itu penting. Tuhan bilang, hei perkasa, janganlah engkau dekat-dekat kepada dia. Kalau main air basah, main api terbakar. Oh kalau begitu kita angkat tangan Tuhan. Haleluya. Oke, ada amin saudara? Ya. Sudah selesai kakak. Sudah saya takut. Ya saudaraku, kemudian isi dengan firman Tuhan. Ini the last ya. Isi dengan firman Tuhan. Kenapa penting saudaraku kasih? Saudara sudah tahu Mazmur 119 ayat 9. Apa bunyinya? Perkasa. Jangan lihat sana. Oke, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan. Tulis, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu tugas tulis. Intinya begini, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saudara mungkin perlu hafal ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, 2, 3, 4. Bukankah ini yang disebut dengan mengembangkan good habits? Firman Tuhan mengajar kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Hanya firman. Kalau saudara bertumbuh dalam firman, sering rajin baca firman, percayalah hidupmu pasti akan berubah. Akhirnya saudaraku yang kasih, Amsal 16 ayat 32. Baca sama-sama. Ganti kata orang dengan nama masing-masing, baca dengan suara keras. Baca kasih orang di sebelah, ganti kata orang dengan namanya. Haleluya. Saudara mau self controlmu lebih bagus? Maka kalau saudara punya self control yang baik dengan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi apa? Orang yang merebut kota. Ayat ini membuat saya banyak belajar dan berubah dalam hidup saya. Saya layak marah, tapi saya tarik marah saya. Saya layak benci, tapi saya tahan benci saya. Saya balas dengan kasih. Saya layak pukul, tapi saya tarik tangan saya. Balas dengan merangkul. Saya layak menuntut, tapi saya tarik tuntutan saya. Saya ganti dengan memberi yang terbaik. Kenapa? Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amin.